Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Friska Agnes dengan NPM 2014151065. Di sini saya akan mempresentasikan peningkatan kapasitas kelompok penggerak pariwisata dalam pengelolaan desa wisata berkelanjutan di Desa Cipasung, Kabupaten Kuningan untuk memenuhi tugas kuliah ekowisata. Dalam daftar isinya yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat ada kesimpulan. Yang pertama pendahuluan. Desa wisata. Desa wisata merupakan kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat yang dalam aktivitas sosialnya berupa untuk meningkatkan pemahaman kepariwisataan. Desa Cipasung terletak di Kuningan, Jawa Barat, dan saat ini sedang mempersiapkan diri untuk berkembang menjadi desa wisata. Desa Cipasung merupakan salah satu desa di Kabupaten Kuningan yang tengah mempersiapkan diri untuk menjadi desa wisata. Daya tarik. Desa Cipasung mempunyai beberapa daya tarik wisata yang menarik, baik alam, budaya, dan buatan. Pembangunan desa wisata merupakan pembangunan pariwisata berbasis komunitas karena memanfaatkan potensi kearifan lokal. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan yang pertama yaitu meningkatkan kapasitas kontrak dalam pengelolaan desa wisata berkelanjutan. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat dengan satu konsep pembangunan ekonomi yang berpusat pada manusia. Yang ketiga, masyarakat dapat mengelola desa wisatanya dengan lebih baik lagi. Yang kedua, ada metode penelitian. Lokasi penelitian ini terletak di Cipasung, yaitu di Kecamatan Dharma, Kuningan, Jawa Barat, Indonesia. Luas wilayah desa Cipasung yaitu 156.783 hektar dengan iklim tropis dan secara administratif terdiri dari 5 RW dan 16 RT yang dibagi menjadi 3 dusun. Desa Cipasung mempunyai berbatasan langsung dengan desa-desa lain, di antaranya sebelah selatan Desa Sukarasa, sebelah timur Desa Paninggaran, sebelah utara Desa Kawah Manuk, dan sebelah barat Desa Sindang Panji. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, tahap identifikasi masalah, yang kedua, tahap penelitian, dan yang ketiga, tahap evaluasi. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu tahap identifikasi masalah. Permasalahan dari penelitian ini yaitu yang pertama, kurangnya pemahaman pariwisata berkelanjutan, sehingga diperlukannya penyuluhan pengelolaan desa wisata berkelanjutan. Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra yaitu dengan cara peningkatan kapasitas pengelola desa wisata dalam pengelolaan desa wisata berkelanjutan. Yang kedua yaitu ada tahap pelatihan, yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Desember, penyuluhan dilaksanakan dengan peserta warga desa sebanyak sekitar 35 orang. Materi pelatihan yang diberikan terdiri atas yang pertama, pengetahuan tentang desa wisata, yang kedua, pengetahuan tentang pariwisata berkelanjutan, dan yang ketiga, pengetahuan tentang pariwisata berbasis masyarakat. Nah, di dalam tahap pelatihan ini yang diberikan pada saat pelatihan itu yang pertama yaitu teknik pelatihan adalah ceramah dan diskusi, yang kedua durasi pelatihan selama sekitar 2 jam, yang ketiga para peserta cukup antusias dalam mengikuti penyuluhan ini dan cukup aktif dalam berperan serta. Dan yang keempat, setelah selesai, para peserta diminta untuk mengisi form evaluasi. Yang terakhir yaitu ada tahap evaluasi. Dapat kita lihat di gambar ini, berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa materi sangat bermanfaat dan berkaitan dengan tugas masyarakat di tempat wisata. Dan hal ini ditunjukkan dengan rata-rata masyarakat merasa materi yang disampaikan bermanfaat dan sesuai dengan tugasnya di Desa Cipasung. Nah, ada gambar lagi, yaitu gambar di bawah ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat ingin belajar lebih lanjut dan sangat paham mengenai materi pengelolaan desa wisata yang berkelanjutan. Hal itu ditunjukkan dengan skor rata-rata pada learning level sebesar 4,59 dan 4,37. Selanjutnya ada gambar lagi mengenai behavior level. Untuk hasil yang terakhir menunjukkan bahwa masyarakat akan menerapkan pengetahuan mengenai pengelolaan desa wisata berbasis masyarakat
dan berkelanjutan yang telah disampaikan untuk Desa Cipasung. Tahap evaluasi yaitu yang pertama, evaluasi ini dimaksudkan untuk perbaikan berkelanjutan. Yang kedua, di akhir penyuluhan atau pelatihan, para peserta diminta untuk mengisi kuesioner sebagai instrumen untuk evaluasi. Dan yang ketiga, dari 35 orang peserta yang mengisi kuesioner sebanyak 27 orang. Yang keempat, terdapat 3 hal yang akan dinilai, yaitu reaction level, learning level, dan behavior level. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, pada behavior level mereka menyatakan akan menerapkan apa yang telah mereka ketahui dari pelatihan tersebut dalam tugas atau posisi mereka di saat ini di Desa Wisata Cipasung. Yang kedua, pada learning level mereka menyatakan memahami materi yang disampaikan dan berkeinginan untuk mempelajarinya lebih lanjut. Yang ketiga, hasil pengolahan kuesioner menunjukkan bahwa pada reaction level menyatakan materi pelatihan bermanfaat dan sesuai dengan posisi atau tugas mereka saat ini di Desa Wisata Cipasung. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kan dia bilang terima kasih.